kebenaran, dan yang terakhir merupakan ciri orang yang menggunakan akalnya. Di dalam ayat 13 surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai dengan ayat 23 itu bisa dibaca ya nanti ya. Kita baca ayat 22-nya. Itu ayatnya bisa dibaca dari ayat 19 sampai dengan ayat 22. Di situ ayat 19 coba kita baca. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Di situ ada disebutkan kata-kata innama yatazakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Nah, di antara ciri-cirinya adalah di ayat 20, 21 itu disebutkan, kita baca ayat 22-nya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar mencari keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan salat. Bukan melaksanakan salat tapi mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian rizkinya. Sebagian rizkinya, bukan sebagian miliknya. Beda nggak Bu? Rizki sama milik beda? Pak, rizki sama milik beda nggak? Di dalam Al-Quran, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka menginfakkan sebagian rizkinya, bukan miliknya. Karena beda antara milik dengan rizki. Kalau rizki itu yang ada di sekeliling kita, di rumah kita, tabungan yang ada di bank account kita, itu rizki kita. Tapi belum tentu jadi milik kita. Itu baru rizki. Makanya yang disuruh Allah infakkan adalah rizki kita. Gitu. Bukan milik, karena milik sudah tidak bisa diinfakkan. Milik itu berarti sudah menjadi hak kita. Hak kita. Rizki. Gitu. Makanya kalau rizki yang kita nafkahkan itu sudah jadi milik kita. Kita punya uang misalkan di bank 100.000, disodakokan 75%, 75.000. Nah, itulah milik kita. Itu yang jelas milik kita itu. Walaupun menurut akal manusia, wah itu duit kita hilang tuh. Tapi sesungguhnya itulah milik kita. Karena kata Allah, malaka mim malika illa ma akalna fa afnaita aw tasaddaqta fa abqaita, apalagi aw labista fa ablaita. Jadi apa yang kamu makan kemudian habis, itulah milik kita. Maaf ya Bu ya kalau joroknya gini. Kalau kita makan nih, habis makan, kemudian kita buang air ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, itulah milik kita. Milik kita itu. Ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan kemudian hangus, itulah milik kita. Nah, sementara makanan yang masih di meja, itu belum menjadi milik kita. Masih rizki kita. Dan belum tentu kemakan sama kita. Kemudian pakaian. Kita banyak pakaian dalam lemari. Berbagai macam merek Camberwell misalkan. Merek Mayer. Ya, merek Wantirna. Itu baru rizki kita. Belum jadi milik kita. Milik kita itu begitu usang, kemudian kita buang, itulah milik kita. Aula bista fa'ablaita. Usang dibuang baru itu milik kita. Atau misalkan masih bagus kita sumbangkan, itulah milik kita. Sementara yang masih berjejer itu berbagai macam merek, dari mulai Camberwell sampai David Jones misalkan, itu belum tentu jadi milik kita. Masih menjadi rizki kita. Atau yang kita sodakokan, atau tasodakta, atau engkau sodakokan, fa'amdo atau fa'abukaita, kekal selama-lamanya. Itulah yang menjadi milik kita. Jadi beda ya antara nafkah dan rezeki dengan milik. Sirra wa alaniyah, mereka menginfakannya baik secara terang-terangan, baik secara sir itu tersembunyi, wa alaniyah atau secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah yang akan mendapatkan kesudahan yang baik, happy ending gitu ya Bu ya. Apa? Jannatu 'adn yadkhulunaha, surga yang mereka akan memasukinya. Jannatu 'adn
itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 4 karakteristik tadi ada di dalam diri kita, walaupun hanya 1 poin, menolak keburukan orang lain dengan kebaikan. Tapi sesungguhnya salah satu ciri itu, salah satu amal baik itu, salah satu akhlak mahmudah itu merupakan 4 ciri orang-orang terbaik. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menjadi kekasih Allah, menjadi karakteristik dari dalam menjadikan kebaikan, dan orang-orang yang menggunakan akalnya. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikaruniakan akhlak yang terpuji ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berangkat udah sakit. Insyaallah Allah kasih sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi adha'a bi nuri wajhihi al-ard was-samawat walladzi 'arrafa lana al-haqqa 'an tariqi nabiyhi min ajli al-fawzi bir-rahmati wal-janat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Amma ba'd. Ikhwatal iman azakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mengkaji Al-Qur'anul Karim, satu perbuatan yang pertama kali adalah merupakan amal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quranul Karim. Kenapa ada hadis yang menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah? Karena 2 perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang, perbuatan Allah dan perbuatan Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali diajar Al-Quranul Karim adalah Rasulullah SAW, yakni diajar oleh Allah SWT. Wa 'allamal Quran, katanya. Yang mengajar Al-Quran itu Allah sendiri kepada Rasulullah SAW yang dimasukkan ke dalam hatinya. Ya. Karena itu siapa yang mengimitasi itu tentu itu perbuatan yang amat mulia, Dan yang kedua mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana perintah Rasulullah. Rasulullah orang pertama yang disuruh baca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang disuruh membaca adalah membaca Al-Quranul Karim. Jumhur ulama, jumhur mufassir sebenarnya lebih banyak merujuk Iqra itu kepada Al-Quranul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang tertambat hatinya kepada Al-Quranul Karim, terus menerus untuk mengkaji Al-Quranul Karim sebagai hidayah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Nabi yang kita rindukan semuanya, kita inginkan semua kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saya ingin berbagi sebuah cerita sebelum masuk ke tafsir. Ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh Imam Nawawi di kitab ini yang menarik sekali, Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Kata Imam Nawawi, ada sahabatnya bercerita kepada Imam Nawawi dari namanya Utbi. Katanya ada seorang Arab dari dusun, kemudian dia pergi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sekedar untuk informasi bahwa di dalam teologi Islam terdapat perbedaan bagaimana mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dalam madhab salaf, sebagian madhab salaf yang sangat keras, sebagian madhab salaf melarang semenjak Rasulullah meninggal dunia untuk mengucapkan assalamu alaika dengan kata ganti orang kedua, ya. K itu kamu, you, peace be upon you. Karena dalam bahasa Arab kalau kita menggunakan K itu pasti orangnya harus hidup, ya. Misalnya saya ngomong ke Pak Fahmi, jazakallah Pak Fahmi, karena jazakallah saya boleh karena K-nya ada di depan saya. Atau untuk memuliakan Pak Fahmi, saya
bentukkan plural, jazakumullah. Ya. Jazakumullah khairah. Wah, bisa. Kenapa? Karena ada di depan saya. Nah, karena itu bagaimana kemudian hubungannya dengan Rasulullah SAW? Ketika orang berziarah bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, kemudian sebagian ulama menyatakan, misalnya Syekh Albani misalnya dari mazhab salaf, melarang, tidak boleh. Mereka menggantinya dengan Assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kesusahan yang kedua adalah, bukankah kalau kita sholat kita bilang Assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam mazhab salaf mereka merujuk kepada pendapat Abdullah bin Mas'ud. Ini pendapat yang lain sendiri dari para sahabat yang lain. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa kata Ibnu Mas'ud, dulu kata Ibnu Mas'ud, semasa Rasulullah masih hidup, kami berkata Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi begitu Rasulullah meninggal dunia, kami used to say, kata dia, begitu Rasulullah meninggal wafat, maka kami berkata Assalamu ala Nabi. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Albani, sehingga sebagian pengikut mazhab salaf tidak mengatakan assalam meskipun sholat, mereka akan berkata Assalamu ala Nabi. Alasan yang dipilih misalnya adalah karena riwayat Ibnu Mas'ud menyatakan kami, artinya ini para sahabat. Tetapi juga ada kesalahan di situ, karena kalau kita dapati ternyata banyak sekali riwayat dari sahabat yang lain yang tetap menggunakan assalamu alaika. Karena itu dalam madzhabul arbi'ah, mau madzhab Syafi'i, mau Hambali, mau Maliki dan segala macamnya, semuanya tetap pakai assalamu alaika. Kenapa? Karena Umar menyatakan assalamu alaika, karena Abu Bakar menyatakan assalamu alaika. Tapi itu perbedaan ikhtilaf di dalam fikih. Bagi orang yang mau assalamu ala Nabi, silahkan, tidak jadi masalah, dia bisa berdasar dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Tapi jumhur memang assalamu alaika. Ini hanya sekedar pengetahuan, biar nanti kalau ada gontokan kita bisa, udahlah biarin aja, yang namanya masing-masing ya. Tidak ada salahnya. Hanya memang perbedaannya, kalau saya memilih pendapat yang kedua. Kenapa? Karena banyak hadis yang menyatakan Rasulullah itu tidak meninggal dunia. Dalam pengertian umum kita, Quran umum kita itu kan kalau meninggal dunia sudah tidak bisa dihubungin lagi. Rasul itu bisa dihubungin lagi. Karena banyak hadis, misalnya hadis sahih menyatakan setiap orang yang mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, ruhnya Rasulullah itu dikembalikan untuk menjawab orang itu. Semua salam kepada Rasulullah SAW itu di reply oleh Rasulullah SAW. Dan itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena itu, misalnya nanti akan ada banyak di sini, misalnya Imam Nawawi di sini banyak sekali menunjukkan berbagai salam yang diucapkan oleh para ulama. Misalnya Imam Malik misalnya menyatakan assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Macam-macam ya, saya tidak akan bacakan semuanya. Saya cuma tertarik ada seorang Arab dari dusun ini. Dia masuk ke pesarnya, ke kuburan Rasulullah SAW. Kata Mutbi ini, kuntu jalisan inda qabrin Nabi. Pada saat itu kami ini sedang duduk-duduk di kuburan Nabi, mungkin di Raudhah lah kalau sekarang. Faja'a a'rabi, kemudian datang pada orang Arab desa, orang Arab dari dusun. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, sami'tu Allah yaqul walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahim. Kata dia, salam sejahtera bagimu wahai Rasulullah SAW. Aku mendengar bahwa Allah berfirman bahwa siapapun saja di antara kalian yang berbuat zalim kepada dirinya, maksudnya punya kesalahan, dan kemudian mendatangimu kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta maaf kepada Allah SWT, maka Allah akan memaafkan bagi mereka. Rasul juga memaafkan mereka, dan engkau akan dapati Allah itu Tawwabar Rahim. Ayat ini adalah ayat yang turun menurut sebagian riwayat kepada Abu Lubabah yang khutbah Jumat saya kemarin ini. Inilah ayat yang turun kepada Abu Lubabah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahim. Wa qad ji'tuka mustaghfiran min dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Kata dia, sungguh
aku mendatangimu ya Rasulullah sebagai orang yang berlumuran dosa, kata dia. Mustashfi'an bika, sebagai orang yang mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah, mengharapkan pertolongan denganmu dari sisi Tuhanmu. Summa ansya'a, dan kemudian dia bersenandung. Dia kemudian membacakan puisinya dia untuk Rasulullah SAW. Saya ingin bacakan puisinya untuk Rasulullah. Ya khaira man dufinat bil qa'i' dhumuh, fataba min tibihinna al qa'u wal akam. Nafsi fida'un liqabri anta sakinuhu, fihi al-afafu wa fihi al-judu wal-karamu. Anta syafi'ul ladhi turja syafa'atuhu ala sirati idha mazallatil qadamu. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. Ini puisinya si orang Arab itu. Dia bilang, wahai orang yang dikuburkan di tanah yang begitu mulianya. Kira-kira singkatnya kata dia, diriku ini wahai Rasulullah adalah tebusan, kata dia, bagimu, kata dia. Yang dimana engkau ada di dalam kuburnya. Di dalam kuburmu itu ada kemuliaan, ada kepemurahan, kata dia. Anta syafi'ul ladhi turja syafa'atu, engkaulah pemberi syafaat yang aku harapkan pertolongan syafaatmu. Ala sirati idha mazallatil qadam, aku harapkan syafaatmu ketika aku ingin meniti sirat kelak, ketika kakiku ini mau terpeleset jatuh ke dalam neraka. Wa sahibaka fala ansahuma abada, dan dua sahabatmu ini, Umar dan Abu Bakar, sungguh tidak akan pernah aku lupakan selama-lamanya. Minnis salamu alaikum ma jaral kalam, dariku salam untukmu wahai Rasulullah sepanjang pena ini masih bisa dijalankan. Ini orang-orang Arab memang sangat puitis ya. Setelah itu summan sorofa, orang ini sudah meninggalkan, ditinggal selesai. Utbi ini bermimpi malamnya, bermimpi Rasulullah SAW. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum. Kata Utbi, aku kemudian melihat Rasulullah dalam mimpi. Faqala, dan Rasulullah berkata, ya Utbi, al-haq al-a'rabi wa basyarhu bi anna Allah Ta'ala qad ghafara lahu. Kata dia, wahai Utbi, sungguh benar A'rabi itu, dan gembirakanlah dia karena sesungguhnya Allah mengampuni dosanya. Subhanallah, subhanallah. Orang yang sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkirim salam kepada Rasulullah, semuanya sampai, insyaallah. Karena itu berbanyak mengucapkan salam ya. Kalaupun tidak bisa salam dari sini, dari sana, ya salam dari sini. Berbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hubungkan kecintaan kita dengan Rasulullah melalui sholawat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu mulia ya. Abu Talha Al-Ansari, suaminya Ummu Sulaim, bapak stepfathernya Anas bin Malik misalnya, udah tua renta, begitu pada panggilan jihad, dia anak-anaknya sudah bilang, udah ayah nggak usah ikut jihad lah, udah terlalu tua. Kata ayahnya, bukankah ayat tentang jihad itu nggak ada batasan harus tua harus muda? Infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kamu, mau dalam keadaan susah, mau keadaan ringan, semuanya nggak ada batasan. Jangan berangkat kalau sudah tua, kata dia. Karena itu ayah harus berangkat. Abu Talha, orang yang sudah tua nih, berperang. Pada waktu itu Umar bin Khattab akan melawan musuh yang berada di lautan dan dikerahkan di lautan. Karena sudah tua, dia meninggal di perahu. Di perahu dia meninggal 6 hari lamanya. Kalau kita silakan dibaca di Suwar min Hayatis Sahabat diceritakan 6 hari lamanya jasadnya itu, mayitnya itu ada di dalam perahu itu. Kalau menurut logika kita, mayat 6 hari kira-kira bau nggak itu? Pasti hancur sudah. Ya, mulai dari macam itu. Di Suwar min Hayatus Sahabat dijelaskan 6 hari baru ketemu daratan karena mutar sehingga belum bisa dikuburkan. 6 hari jasadnya itu tidak berubah sama sekali. Subhanallah. Abu Talha Al-Ansari. Ya. Kalau kita merenungkan betapa hebatnya sahabat, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kesungguhannya untuk berjuang kepada agama ini, subhanallah, kita ngiri. Abdullah bin Ummi Maktum misalnya,
Kemarin saya cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum, satu-satunya sahabat yang nama nama bapaknya itu adalah ibunya. Ya. Semua orang kan kalau bin itu bapaknya, nggak ada bin itu kok ibunya, nggak ada. Ya. Tapi ada satu sahabat yang bin itu ibunya. Ya. Kenapa? Karena bapaknya belum Muslim, sehingga namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, nggak ada misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Rawahah misalnya. Ini Abdullah bin Ummi Maktum, orangnya buta. Tetapi banyak sekali ayat Al-Quran turun untuk orang ini. Saya sangat kepingin sekarang selagi kepingin menggali siapa hebatnya Abdullah bin Maktum ini. Karena banyak ayat Al-Quran turun untuk orang ini. Untuk orang ini, hebatnya ini, orang buta yang menarik. Surat Abasa turun untuk Abdullah bin Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Ketika Rasulullah bermuka masam, ketika datang orang yang a'ma, turun itu untuk Abdullah bin Ummi Maktum. Lah, saya ceritakan lagi Abdullah bin Maktum. Zaid bin Sabit yang penulis wahyu itu suatu saat kata dia, paha Rasulullah itu menindih pahaku dan aku terasa sangat berat. Kata Rasulullah, kata dia, pahaku ini sangat berat ditindih dengan paha Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dapat wahyu. Dapat wahyu. Di surah kita saya jelaskan, kalau susah untuk memahami, kalau di dalam hadis kan bahkan Rasul itu kalau mendapat wahyu berpeluh. Kalau naik unta, untanya itu langsung apa itu namanya? Ambles. Nah, langsung gitu dah, gitu. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langsung begini, saking beratnya. Nah, kalau kita susah bahkan itulah yang dipakai oleh orientalis menyatakan Rasulullah itu sedang trans atau Rasulullah sedang seperti orang kena epilepsi. Ada sebagian orientalis menyatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad ketika dia dalam keadaan trans atau dalam keadaan possessed by something, by Muhammadan, kan kayak gitu, atau by siapalah. Ya, banyak orientalis yang menyatakan kayak begini. Kenapa? Karena kita banyak menjumpai hadis betapa beratnya Rasul mendapatkan wahyu. Ya, ada yang mukanya sampai memerah, ada yang derodosan keluar peluh dari seluruhnya. Logikanya semacam ini. Di surah kita kemarin saya bilang, kalau kita sedang habis kuat-kuatnya ini, habis makan 3 piring, nah, soto ayam misalnya, udah kuat, dapat calling dari saudara kita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngasih memberitahu, maaf ya, orang tuamu meninggal dunia. Lemes enggak kira-kira itu? Orang tuamu meninggal dunia itu yang pertamanya gini langsung les gitu. Kenapa? Karena orang itu maknanya itu dalam sekali. Orang tua saya meninggal dunia dan itu masuk ke dalam hatinya. Ya, Al-Quran itu wahyu Allah SWT. Dia bukan ilmu mata, bukan ilmu otak, tapi dia ilmu qalbi. Kata Imam Ghazali, ilmu itu ada 3, hissiyah, aqliyah, sama qalbiyah. Jadi Al-Quran itu ilmu hati. Dan karena itu di dalam Al-Quran, Allah menempatkan Al-Quran di dalam hati Rasulullah SAW. Ala qalbika, kata Allah SWT. Dan Al-Quran itu difahami Rasulullah, 100% faham Rasulullah itu. Nggak kayak kita. Kita aja paham sedikit, nangis kok baca Al-Quran. Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Siapa yang lebih baik dari orang yang malam-malam dia tersungkur sujud menangis kepada Allah SWT, atau orang yang cengengesan mana-mana? Sungguh berbeda antara orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Tidakkah berpikir, wahai orang-orang yang memiliki akal, kata Al-Quran Al-Karim, kita renungin itu nangis kita. Padahal berapa persen kita paham ayat itu? Berapa persen kita paham ayat itu? Itu sudah, ya Allah, nangis kita. Bagaimana Rasulullah SAW yang benar-benar memahami Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Pantas ketika turun, inna fi khalqis samawati wal ard, dipikir dalam penciptaan ini. Sungguh bagi orang yang berpikir, Bilal bilang, kenapa engkau nangis? Kata Rasulullah, apa? Waihak ya Bilal, celaka engkau Bilal. Sungguh malam ini sudah turun ayat yang begitu sangat hebat. Sungguh celaka orang yang membaca ayat ini tapi dia tidak berpikir, kata Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Karena dia memahami Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim. Jadi kita ini kan paling rendah sekarang ini kualitas orang Islam.
kualitas orang Islam jauh menurun ya. Misalnya kita ini menikmati Al-Quran baru dari suaranya paling minim ya. Begitu ada qiraat enak, kita baru Allah Allah. Bukan maknanya, suaranya. Subhanallah ya. Ada Maria Ulfa kesini qiraat, subhanallah Allah Allah. Bukan maknanya masih. Dan itu berapa persen itu dari mukjizat Al-Quran yang bisa kita terima, Kita menginginkan tadabbur yang dalam dari Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar itu benar-benar menjadi gaib dalam hidup kita. Nah, kalau yang Al-Quran itu sudah merembes ke dalam hati, itulah yang akan merubah diri kita. Itulah yang akan merubah sikap kita. Abdullah bin Umi Maktum, nah, begitu turun ayat yang sudah ditulis kepada Zaid bin Sabit. Ketika pahanya Rasul menindih pahanya Zaid bin Sabit. Apa ayat yang turun? La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Cerita ini juga ada di Suwar min Hayatus Sahabah. Sungguh tidak sama, kata Allah SWT, orang yang duduk-duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Kalau kita kan diam aja dapat ayat itu. Faqama ibnu Ummi Maktum. Berdirilah nih Abdullah bin Maktum. Wa qala ya Rasulullah, fa kaifa biman la yastati'ul jihad? Bagaimana dengan orang yang tidak sanggup melaksanakan jihad kayak saya ini ya Rasul? Saya ini buta ya Rasulullah. Rasul diam saja sampai kemudian Rasul tenang dulu karena berat menerima ayat itu. Berat. Setelah itu Rasul kemudian fawaqa'at fakhidhuhu ala fakhidhi fawajadtu min thiqaliha ma wajadtuhu fil marratil ula. Rasul kemudian nindih lagi pahanya ke pahanya Zaid bin Sabit dan dirasakan begitu berat seperti pertama kali. Summa surya anhu, kemudian tulislah Zaid bin Sabit, maka tahu kemudian turun lagi ayat Al-Quran yang menyatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin, terus disuruh nambahin turun lagi ghairu ulil dharari, kecuali bagi orang yang memang sedang dalam keadaan yang tidak bisa lagi dia berangkat, dalam keadaan darurat. Lihat, ayat ini turun untuk Abdullah bin Maktum, ghairu ulil dharari, karena pertanyaannya Abdullah bin Maktum. Awalnya kalimatnya la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah, enggak sama. Abu Mudhal bin Maktum tanya bagaimana dengan orang yang tidak mampu, turun ayat ghairu ulid dharar untuk Abdullah bin Umi Maktum. Kalau kita dapat kayak begitu, kira-kira berangkat enggak jihad dah? Alhamdulillah, dah enggak apa-apa dah, di rumah aja. Tapi tidak kayak begitu mentalnya sahabat itu. Itu kalau kita renungkan, subhanallah ya, para sahabat Rasulullah SAW yang memang Al-Quran itu masuk dalam hatinya. Kalau kita tanya kan memang untuk excuse kalau kita itu. Kalau dia enggak. Setelah itu fanazal al-istisna alladhi tamannahu ibnu Ummi Maktum. Setelah turun kemudian istisna, pengecualian terhadap keinginannya Abdullah bin Maktum. Masa Umar bin Khattab lagi-lagi mau melawan Persia. Apakah tidak ikut perang? Ikut perang. Umar kemudian beri pengumuman, la tad'u ahadan lahu silahun aw farasun aw najdatun aw ra'yun illa wajjahtumuhu ilayya wal ajal. Umumkan semuanya ya, nanti semua orang yang punya kuda, semua orang yang punya ini ikut semuanya ke saya, karena kita akan melawan ini pasukan yang sangat zalim dari Persia ya. Yang nanti Persia sudah menjadi muslim sekarang ya. Ibnu Maktum kemudian berangkat juga. Dari rombongan itu semua orang datang. Salah satunya adalah Abdullah bin Maktum. Apa kata Abdullah bin Maktum? Dia berkata, dan dipimpinlah pasukannya itu dipimpinkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian Abdullah bin Maktum berkata, mana ini katanya ini? Aqimuni bainas saffain, kata dia. Wahai orang-orang, letakkan aku di antara dua soft pasukan itu. Wahammiluni liwa, dan biarkan aku yang menggenggam apa namanya ini, liwa ini? Flag, apa flag? Standard. Bendera. Panji. Biarkan aku yang memegang bendera orang Islam, itu kata dia. Alal jihad fi sabilillah, di jihad fi sabilillah. Dzalika li'anna an-nufusal kabirah la taqna' illa bi kibaril umur. Kata penulis kitab ini, kenapa Abdullah bin Maktum bisa melakukan itu? Sungguh jiwa yang besar itu tidak merasa cukup dengan amal-amal kecuali dengan amal yang juga besar, kata dia. Subhanallah ya.
Setelah itu apa kata dia? Aqimuni baina saffain wa hammiluni liwa ahmiluhu lakum. Aku akan bawa panji bendera itu untuk kalian semuanya, wa ahfadhuhu, dan aku akan jaga itu. Fa ana a'ma, karena aku ini buta, la astati'ul firar, dan aku tidak akan pernah bisa meninggalkan lagi itu. Lalu dibawa terus. Pada perang itu 100 orang muslimin meninggal dunia, dan salah satu di antara mereka wa kana baina haula asyuhada Abdullah bin Umi Maktum. Dia meninggal pada peperangan melawan Persia pada saat itu. Abdullah bin Maktum, subhanallah ya. Subhanallah, para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang sudah hatinya disentuh oleh Al-Quran Al-Karim, yang hidupnya untuk akhirat, yang hidupnya untuk Allah SWT ya. Kita ini hidupnya untuk dunia ini, untuk kesenangan dunia ini. Padahal betapa singkatnya dunia ini kalau kita renungkan ya. Sebagaimana hadis yang paling saya senangi itu untuk mengingatkan kalau kita sedang lupa akhirat, ingatkan kita dengan hadis yang sudah umum itu ya. Yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan hari kiamat ya, orang yang paling banyak nikmatnya oleh Allah di dunia ini ya. Bi an'amin nas, paling banyak nikmatnya di dunia ini, nikmat terus. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka ya. Dan kemudian ditanyakan secali celupan ini, masuk neraka, ditanya oleh Allah, hal marrat bika ni'matun qad, apakah pernah berlalu dalam hidupmu dulu di dunia satu kenikmatan saja? Dia menjawab, wallahi la ya Rabb, demi Allah tidak ya Allah. Hilang seluruh kenikmatan dunia, sekali saja kita dicelupkan ke dalam neraka. Hadis ini penting diposting di apa namanya, di jendela-jendela kita ya. Kalau kita lupa bahwa hidup ini sangat singkat, hidup ini sangat remeh-temeh dibanding kehidupan akhirat ya, yang orang sering kali melupakan ya. Kita sering mengajar kenikmatan 70-80 tahun hidup di dunia, tapi lupa untuk kehidupan kekal kita kelak di akhirat. Semua kita digolongkan orang-orang yang mimpi kita adalah di surga Allah SWT, hidup secara serius di dunia ini, bekerja secara serius di dunia ini, semuanya untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir, agak lama ini. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Di ayat 149 dan 140 ini kata Allah SWT, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut pada mereka, dan takutlah kepada Allah SWT, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu kelak mendapat petunjuk dari Allah SWT. Hada amrun thalithun minallah, amarun thalithun minallahi ta'ala bistiqbalil masjidil haram. Kata Ibnu Katsir, inilah perintah persoalan ketiga, perintah Allah ketiga untuk menghadap wajah kita ke Ka'bah Allah SWT di Masjidil Haram, min jami' aqtaril ard, dari seluruh sisi di dunia ini ya. 3 kali terulang. Jadi kalau kita kemarin berulang-ulang Allah mulai qad nara taqalluba itu ya, disuruh menghadap ke kiblat, disuruh menghadap ke kiblat, disuruh menghadap ke kiblat sampai 3 kali. Wa qad ikhtalafu fi hikmati hadha tiqrar. Sesungguhnya para mufassir itu berselisih pendapat tentang pengulangan menghadapkan ke kiblat ini. Thalatha marrat, ketiga kali. Ta'kid li'annahu awwalu nasih wuqi'a. Ini adalah penguatan karena inilah
perintah pertama yang diabrogasi oleh Islam, ya. Atau adanya nasikh mansuh pertama dalam Islam. Ada hukum yang kemudian diabrogasi dengan hukum yang lain. Ya, itu pertama kalinya adalah persoalan menghadap kiblat. Pertama ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kepada Ka'bah Allah SWT. Ala ma nassa alaihi Ibnu Abbas wa ghairihi. Jadi yang pertama, makna kenapa kok diulang sampai 3 kali dari ayat yang kemarin kita baca itu adalah fungsinya, kata para ulama tafsir, adalah untuk takkid, untuk penguatan. Ya. Kenapa? Karena ini hukum pertama, adanya perubahan hukum pertama dalam Islam. Karena itu tentu harus ada penguatan. Ya. Nah, itu fungsi pertama. Waqila yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh salah satu ulama Islam dari Persia kalau zaman sekarang, dari Iran kalau sekarang, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Fakhruddin Ar-Razi yang sekarang jadi Reza itu, ya. Fakhruddin Ar-Razi. Waqila bal huwa manzilun ala ahwal. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, sebenarnya kenapa kok sampai ada 3 kali perintah, ini karena ada keadaan-keadaan yang berbeda. Wal amrul awal liman huwa musyahidul Ka'bah. Yang pertama, perintah untuk menghadap Ka'bah itu hanya khusus bagi orang yang melihat Ka'bah. Dan dia, kalau bisa dia melihat Ka'bah, disuruh menghadap ke Ka'bah. Ya. Dan subhanallah, ya, tidak ada orang yang melihat Ka'bah yang tidak menangis, ya. Meskipun kalau kita pikirin memang ada apa di Ka'bah, cuma gitu doang, batu ditumpuk, kotak. Kalau secara arsitektur nggak ada indah-indahnya, nggak ada bangunan yang indah. Apa yang indah dari Ka'bah? Kotak saja gitu, batunya gitu, nggak ada yang. Tetapi kenapa bisa punya haibah dan segala macamnya? Hanya karena dia dilekatkan dengan nama Allah SWT. Kalau dibanding masjid ini, ya lebih keren masjid ini, ya lebih keren ini jauh. Tapi Ka'bah yang sangat sederhana itu menjadi begitu mulia, ya, menjadi begitu indah, menurut satu riwayat, dulu Hajar Aswad dan batu makom Ibrahim itu yang dibuat elevatornya, buat crane-nya. Kalau sekarang itu crane, ya. Kalau kita bangun bangunan kan ada ini dan gitu itu batunya Nabiullah Ibrahim, ya, yang sekarang ada bekas kakinya itu awalnya adalah 2 yakut dari surga atau 2 batu yakut dari surga Allah SWT. Apalagi Hajar Aswad itu awalnya menurut hadis dia abyad minal laban, lebih putih dari air susu. Sekarang tapi udah hitam, ya. Karena kebanyakan orang berdosa menyentuhnya kalau di dalam hadis, ya. Jadi alhamdulillah lah tidak ikut menghitamkan Hajar Aswad, ya, karena belum mencium dan menempelkan tangan ke Hajar Aswad, ya. Jadi kenapa ini jadi hitam? Bukan saya, ya Rob, kira-kira. Ini untuk juga menunjukkan bahwa jadi Ka'bah adalah miniatur sebenarnya, miniatur dari kira-kira kayak throne Allah SWT di Baitul Ma'mur. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk membuat miniatur dari Ka'bah itu yang ada di Baitul Ma'mur di langit sana, itu di dunia. Karena itu riwayat, saya lebih mengikuti riwayat yang lebih kuat bahwa Ka'bah dibangun, memang ada 2 yang paling kuat, itu 1 dibangun oleh Nabi Adam, 2 dibangun oleh malaikat. Kalau saya lebih ke yang malaikatnya, kemudian diteruskan oleh Nabi Adam. Nabi Ibrahim hanya menaikkan saja pondasi yang sudah ada. Dan menariknya, Ka'bah ini dihormati oleh semua orang sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad, ya, semua orang masih pagan, masih di sana banyak berhala. Orang kalau sudah masuk Ka'bah nggak bisa dibunuh. Tapi dulu masuk Ka'bah, bukan di sekitar Ka'bah, ya. Tanah haramnya dulu itu. Jadi kalau orang Quraisy, pagan Quraisy ini lagi berkelahi, kalau dia masuk Ka'bah udah tidak dibunuh, ditunggu sampai keluar. Dia tidak berani bunuh di dalam itu karena tetap saja jauh di dalam hatinya dia takut karena ini mulia, ini Ka'bah ini, gitu. Itu yang menarik dari Ka'bah, meskipun apa namanya
orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Pertama, kiblat ini ditujukan kepada orang yang melihat Ka'bah, Watsani liman huwa fi Makkah ghaiban anha. Perintah yang menghadap kiblat yang kedua itu refernya kepada orang yang ada di Makkah tapi tidak melihat Ka'bah. Maksudnya yang lebih lebar lagi berarti sekarang itu. Watsalits liman huwa fi baqiyatil buldan. Yang ketiga, perintah menghadap kiblat itu bagi orang yang berada di luar Makkah, Madinah dan di mana-mana pun di negeri buldanul muslimina ammah, di negeri-negeri orang Islam secara umum, termasuk kita di sekarang. Hakada wajahahu Fakhruddin Ar-Razi. Inilah pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Qurtubi, ya, Imam Cordoba, ya, orang Spanyol ini berkata, al-awwal liman huwa bi Makkah. Kalau menurut Imam Qurtubi, perintah yang pertama itu menghadap kiblat jatuh bagi orang-orang yang berada di Makkah. Watsani liman huwa fi baqiyatil amsar. Yang kedua berada di kota-kota selain Makkah. Dan yang ketiga liman kharaja fil asfar. Yang ketiga adalah bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, itu pendapatnya Imam Qurtubi. Warajjaha hadzal jawab al-Qurtubi. Dan pendapat ini yang dimenangkan oleh Imam Qurtubi. Menurut Imam Qurtubi yang kuat pendapat yang ketiga ini. Dan mana yang benar? Ibnu Katsir tidak memberikan jawaban di sini. Artinya ikhtilaf ini ikhtilaf di kalangan ulama. Mengapa kok sampai ada tiga? Ya, ada tiga perintah untuk menghadap, diulang perintah untuk menghadap apa itu namanya Masjidil Haram atau Ka'bah Syarif. Waqila innama dzukira dzalika lita'alluqihi bima qabla aw ba'da min as-siyaq. Sebagian lagi, ini pendapat yang keempat, itu karena disesuaikan dengan konteks ayatnya. Jadi kalau dari ayat qad narata qalluba wajhika fis sama ila wa innal ladzina utul kitab amma ta'malun kemarin, fa dzukira fi hadzal maqam ijabatu ila talabati. Saya singkat saja. Jadi yang pertama itu karena Rasulullah katanya, Rasulullah berdoa kepada Allah agar bisa dipindahkan karena dulu di Madinah Rasulullah masih bisa, dulu di Mekah Rasulullah masih bisa sholat dengan menghadap dua-duanya, Ka'bah dan Baitul Maqdis. Tapi begitu hijrah ke Madinah, Rasul kalau harus sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka Rasul itu membelakangi Ka'bah, sehingga Rasul menengadahkan ke langit agar bisa dipindahkan kiblatnya dan dipenuhi oleh Allah. Maka konteks pertamanya itu memenuhi permintaan Rasul dan Allah setuju dengan itu, Allah ridho dengan itu. Dan yang kedua, bahwa perintah menghadap ke kiblat itu juga memenuhi perintah Allah SWT. Dan ini yang menarik, karena sebenarnya Allah itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang kita sembah itu bukan direksi, bukan arah, tetapi Allah SWT. Siapa yang memberikan perintah itu? Maka orang yang stagnan menyangka bahwa arah itu adalah simbol dari Allah SWT, dia yang salah. Inilah yang kemudian dicoba dikonstruksi oleh Al-Quranul Karim. Orang Yahudi nggak bisa, dia stubborn, pokoknya harus Baitul Maqdis. Nah, dia mulia itu. Orang Arab menyatakan tidak ada yang lebih mulia daripada Ka'bah. Lah itu dikontraksi. Kita nyembah ini bukan urusan barangnya, entah itu Ka'bah atau Baitul Maqdis, meskipun semuanya itu mulia secara kebendaan, tapi ketaatan kita bukan kepada direksi, tapi kepada siapa yang menyuruh kita untuk melakukan arah pemindahan kiblat. Dan Allah meminta itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa kita taat kepada perintah Allah, bukan bukti yang bersifat primordial, keterikatan primordial kita kepada Ka'bah atau kepada Baitul Maqdis. Mungkin bagi kita yang tidak hidup dalam culture itu bukan big deal, tapi bagi mereka itu big deal itu. Big deal bagi orang Arab yang keagungan bagi mereka itu Ka'bah, untuk menghadapkan Baitul Maqdis, oh that's big deal. Bagi orang yang terbiasa ke Baitul Maqdis disuruh ke arah kiblat, that's big deal also. Karena itu kita harus melihat ke arah sana. Bagi kita hari ini yang tidak punya ikatan apa-apa, ya fine-fine aja. Sama lah dengan kita. Sukanya makan sambal, disuruh makan pasta, ya agak susah kalau kita. Karena kita tidak hidup di culture itu. Lah, ini adalah usaha Allah. Usaha bagi kita semuanya untuk menyadari bahwa
kiblat hanyalah simbol semata-mata. Tidak ada lain daripada itu. Bahwa yang kita sembah bukan tujuan itu. Jangan seperti orang-orang kritikan orang-orang Nasrani sesungguhnya agama Islam itu agama klasiknya orang-orang pagan sana. Dia menyembah patung. Makanya sampai sekarang tuh batu yang disembah di Makkah sana, pokoknya semuanya nyembah batu. Yaitu batu hitam kalau dia itu. Nah, kayak orang Kristen di Indonesia yang evangelis yang sangat keras menyatakan Allah itu nama salah satu berhala dulu di Ka'bah. Itu salah satu argumentasi mereka yang sangat sangat ngawur sebenarnya dan nggak punya data ilmiah sama sekali ya. Tapi sekali lagi keliru menyatakan, jangan sampai keliru, karena itu Allah sudah membuat simbol itu sesederhana mungkin. Secara arsitektur bentuk paling sederhana adalah kubik, yaitu segi 4. Nggak ada yang lebih sederhana dari itu. Karena itu sudah dibikin paling sederhana, tidak dimodifikasi. Jadi kalau ada orang masih keliru menyangka itu adalah Allahnya sendiri, ya saking bodohnya orang. Kita ini sudah diusahakan. Karena begini, satu, dalam antropologi agama, orang menyembah itu butuh objek. Ya. Ada agama yang sama sekali objeknya dihilangkan sama sekali. Dan itu juga melahirkan ekstremisme juga. Seperti di agama Buddha. Yang tidak boleh disimbolkan, Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan sama sekali. Dan tidak boleh disimbolkan, karena setiap simbol akan membuat keliru representasinya kepada Allah SWT. Secara filosofi itu benar. Tapi kemudian, orang kan kemudian bingung, terus gimana saya ini? Ya, karena itu diserahkan pada masing-masing individu, karena tidak ada gambaran tentang Tuhan. Di agama Yahudi, di agama Nasrani terutama, Tuhan itu begitu sangat divulgarkan. Dengan bentuk ya kasih cross, ada orang yang disalib, crucified. Sehingga karena terlalu vulgar, orang menyangka itunya Tuhan. Kalau Anda pergi ke negara-negara Katolik, wah subhanallah itu dicium, diarak-arak, ya benar-benar seperti itu Tuhan. Sangat diagungkan. Orang Islam itu berada di pertengahan. Kita bukan menegasikan simbol sama sekali, tapi tidak boleh bermain dengan simbol. Karena itu tidak boleh ada Allah digambar, tidak boleh ada Nabi Muhammad digambar. Bahkan sebenarnya baiknya itu masjid itu tidak boleh di depan-depan ada tulisan Allah segala macam. Karena itu mengganggu konsentrasi. Jangan sampai seperti orang Nasrani yang kalau ada tulisan Allah apa di situ nanti tidak ada hubungannya itu. Kita hanya dikasih direksi oleh Allah SWT. Agar apa? Agar tetap tertuntun orang itu punya satu direksi, dan itu Allah SWT sebagai simbol saja. Sehingga orang tetap kelihatan bersatu, tidak dibiarkan orang seperti di Buddha yang biarin itulah Tuhan tidak bisa diskusikan, tidak bisa simbolkan. Ya. Dan itu indahnya Islam. Menurut saya, that's very beautiful konsep itu sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan konsep-konsep yang lain. Aduh, nah segitu saya singkat saja lah. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, yang semacam ini agar manusia-manusia ahli kitab itu tidak memiliki hujjah bagi kalian semuanya, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Yakni mereka akan berhujjah, dulu misalnya orang-orang Yahudi bilang Muhammad sekarang lagi senang sama kaumnya yang dulu, sama kepercayaan bapak-bapaknya, karena itu dia kembali lagi ke Ka'bah dan segala macam. Orang musyrik juga senang juga pada saat itu. Karena Muhammad kok jadi ke kita ini dan segala macamnya. Ya, masing-masing tapi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan hujah. Karena apa? Karena sebenarnya bahwa orang Yahudi yang menyangka Muhammad itu pelan-pelan nanti akan mengikuti kita, kata orang Yahudi. Sekarang dia kiblatnya ke saya, sekarang nanti ke saya. Orang Quraisy pertama kali sudah dikalahkan karena tidak ke Ka'bah dulu, sudah ke Baitul Maqdis. Jadi perintah menghadap kiblat itu sebenarnya pukulan telak bagi dua komunitas. Satu, people of the book, yang kedua adalah orang pagan. Dua-duanya kepukul bahwa Muhammad itu memang bukan dari golongan kita dan bukan dari golongan yang satunya. Sehingga memang Muhammad memiliki Tuhan yang lain yang berbeda dengan apa yang sudah diimani oleh people of the book yang di sini dan atau orang pagan Quraisy. Sehingga itu li'alla yakuna hujjatun 'alan nas ya. Kecuali orang yang zalim di antara mereka, fala takhshawhum, karena itu jangan takut Muhammad, jangan mau tunduk pada mereka, tidak usah takut pada mereka, wakhshawni, takut saja padaku. Kalau sudah takut sama Allah, janji Allah wali utimma nikmati, nanti akan disempurnakan nikmatnya.
Dalam hal apa? Dalam hal agama ini. Syariahnya akan dilengkapkan. Kalau Syekh Mutalib Sya'rawi wali utimma nikmati itu ditafsiri imannya nanti akan disempurnakan oleh Allah SWT. Imannya orang karena iman itu menarik kalau mau kita renungkan ya. Tidak semua orang mukmin yang sudah say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dia mukminin. Ya. Iman itu subhanallah kalau mau kita renungkan. Coba misalnya Handalah, sahabat Rasulullah SAW, ini terakhir mungkin cerita terakhir. Handalah, sahabat Rasulullah yang semua orang tahu dia berjuang bersama Rasulullah, begitu mulianya sahabat ini. Kemudian dia mencatakan dirinya, saya ini munafik, saya ini bukan orang mukmin, saya ini orang munafik. Dia pergi ke Abu Bakar, dia bilang ke Abu Bakar, alhamdulillah saya tahu kamu, jangan berkata begitu. Kenapa kamu bisa bilang kamu ini munafik? Saya tahu perjuanganmu dalam Islam dan segala macamnya. Iya, saya ini munafik, kata dia. Karena kadang-kadang saya ini mukmin, saya terasa ingat akhirat, tapi kadang-kadang saya lupa, saya ini munafik. Kata Abu Bakar, kalau you yang pikirkan semacam itu, saya juga munafik. Bayangkan orang sekualitas Handalah dan orang sekualitas Abu Bakar tidak mengukur dirinya, saya ini mukmin bener. I'm true believer. Udah berani ya begitu. Bedanya dengan kita nggak pernah mengukur, kita udah merasa menjadi orang mukmin. Jadi orang mukmin. Handalah dan Abu Bakar bahkan menyatakan dirinya, kita ini munafik. Subhanallah. Kedua sahabat ini pergi ke Rasulullah SAW dan kata Rasulullah, bukan begitu. Sa'atan wa sa'atan, kata Rasulullah. Memang nggak bisa iman itu terus naik terus, itu nggak bisa. Sa'atan wa sa'atan. Kadang you ingat Allah terus, kadang ya ada lupanya. Kadang ingat akhirat terus, kadang ya ada lupanya. Dan itu manusiawi, sa'atan wa sa'atan. Tapi bukan itu munafik. Lihat bagaimana seriusnya sahabat look after iman yang ada di dalam hatinya. Ya. Karena itu kata Rasulullah, kalau kamu sampai punya iman yang terus kayak begitu, di pasar, di jalanan kamu akan disalami malaikat. Kata Rasulullah SAW. Ya. Jika punya kayak begitu, ya, itu untuk menunjukkan seriusnya sahabat looking after iman. Sementara kita udah bilang la ilaha illallah aja sudah bilang beriman, dan itu ditegur oleh Al-Quran. Ketika orang-orang Arab menyatakan qalu amanna, kami ini orang beriman ya Allah ya Rasulullah, orang-orang pagan Quraisy itu. Kata Rasulullah, bal qulu aslamna. Enggak, bilang saja kamu sudah Islam. Ya, belum sampai apa? Sampai masuk itu Islam itu dalam hati dan you baru beriman. Kalau selama keyakinan terhadap Islam, Al-Quran, syariah ini semuanya belum masuk di dalam batin kita, dalam relung hati kita belum mukmin. Belum mukmin, masih muslim saja. Masih muslim saja. Kalau kita masih tidak yakin-yakin, tidak sungguh-sungguh dalam agama ini, we are not true believer yet. Ya. Ini yang harus kita renungkan. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, dijadikan orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati perintah Allah SWT dalam kondisi apapun, sebagaimana yang kita ambil pelajaran dari kisah perubahan arah kiblat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya dan juga Pak Guru tadi berbicara tentang idfa billati ahsan ya, yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kita tahunya sering mendengar kisos ya. Ini yang harus banyak diekspos supaya Islam tampak lebih ramah gitu ya. Kita tahunya kan suka seram-seram terus kalau mendengar kata-kata kisos. Sebulan yang lalu saya membaca di Yahoo News ada sebuah peristiwa di Persia dulu yang sekarang Iran, di pengadilan yang agak mirip dengan yang tadi pengajian Sayyidina Ali itu. Ada seorang gadis di Iran yang mukanya diseblok itu disiram oleh air kimia oleh pacarnya. Ini bukan dongeng ini. Sebenarnya saya bacanya di news. Pengadilan mengatakan bahwa si pacarnya itu mungkin si ini menolak cintanya lah, kayak anak muda gitu. Pengadilan memutuskan berlaku kisos. Jadi si wanitanya dibawa ke rumah sakit setelah berapa tahun, sampai 5 tahun kalau tidak salah,
sudah sembuh tapi dengan wajahnya sangat berbeda dengan asalnya. Dan pengadilan memutuskan berlaku kisos, si wanita itu berhak membalas kepada pria itu untuk menyiram cairan kimia. Dan pada hari pembacaan keputusan, di mana hari itu si wanita itu oleh hakim akan diberi hak untuk membalas si laki-laki di penjara ya, memang sampai menunggu pengadilan. Peristiwa yang luar biasa adalah saat pengadilan memutuskan hari ini kamu berhak untuk melakukan membalas apa yang dia lakukan kepada kamu 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan ketika semua media udah mengcover, tiba-tiba si wanita mengatakan, saya memaafkan pria itu dan tidak akan membalasnya. Itu yang luar biasa ya. Yang kita tahunya kalau kita mendengar di Saudi Arabia, kisos, penggal leher dan sebagainya ya. Ini ternyata di Iran ada berita yang lebih ramah tentang wajah Islam ya. Itu sedikit berita aja. Barangkali ada pertanyaan yang dengan Ustadz juga tadi dengan perubahan arah kiblat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Hari ini nggak ada Pak Zahari ini, jadi belum ada yang mulai pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Lukman karena paling dekat, jadi lebih banyak mungkin masuknya. Kalau yang di belakang mungkin mendengar 70%, kalau ini 99%. Silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kedunguan saya belum mengerti bedanya rezeki dengan milik yang dibicarakan. Mana orangnya? Tolong diterangkan. Pak Gun Gun. Mana Pak Gun? Ada orang yang memanggil Pak Gun Gun. Bedanya Rizki dengan milik. Yang jelas kalau Rizki itu tetangga saya di Bandung, namanya Rizki ya. Dia tuh namanya Rizki, tapi kalau orangnya pakai Z, teman saya itu pakai S. Rizki. Pakai Y lagi ujungnya. Dia S2-nya di Sydney Uni. Iya, sobat temannya. Soalnya Rizki, then Rizki gitu ya. No, Rizki gitu ya. Kasih juga dia selalu kalau bertemu I'm Rizky. Memang tulisannya RISKY gitu kan tuh. Kasihan dia. Itu bukan Rizky. Pak Gurgun ada yang bertanya. Ini tentang yang pertama Rizky, yang kedua milik katanya ya. Bisa kali bisa itu milik. Kalau ini bukan Rizky, Isti kalau ini. Itu rezeki saya. Tapi nggak akan saya infakkan. Ya, gini Pak Lukman. Rezeki itu sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Seperti kata rezeki biasanya Allah sering menggantikan dengan kata atu, gitu kan? Yu'ti, saya berikan, saya anugerahkan, saya titipkan, amanahkan, itu rezeki. Seperti apa? Seperti ya istri, pasangan, itu kan rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita. Tapi itu mah tidak untuk diinfakkan gitu. Itu tidak untuk diinfakkan rezeki. Itu rezeki. Tapi kadang yang namanya rezeki Allah bisa ambil kembali. Itu rezeki. Jadi rezeki itu sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Allah perintahkan untuk kita bukan daur ulang, untuk kita pelihara, kita gunakan, untuk kita jaga rezeki itu, untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita tumbuh kembangkan, untuk kita kalau rezeki itu dikasih zakat biar bertambah barokah, itu rezeki, sesuatu yang dititipkan oleh Allah, dan mungkin suatu saat Allah akan ambil kembali rezeki kita itu rezeki. Nah, sementara milik itu adalah bagian dari rezeki kita yang memang sudah benar-benar menjadi milik kita, yang tidak bisa kita atau yang tidak bisa orang lain ambil lagi. Itu milik. Contoh yang seperti saya tadi bilang, rezeki itu harta kita, infak kita yang kita sedekahkan. Iya, contoh milik itu uang kita, uang kita yang diberikan, kemudian dimasukin ke dalam kain celeng, itulah milik kita sesungguhnya. Milik kita, milik. Jadi seperti Allah yang memiliki langit dan bumi. Jadi uang adalah rezeki dan milik. Oh, belum tentu.
Uang, iya betul, uang itu bisa menjadi milik, bisa jadi rezeki. Tapi kalau jadi milik, sesuatu yang sudah diinfakkan itu jadi milik. Gitu. Akan menemani kita di akhirat. Nah, yang akan menemani kita di akhirat itu milik kita. Tapi rezeki kita belum tentu jadi milik kita. Rezeki kita bisa jadi petaka buat kita. Ya kan gini, Allah titipkan rezeki kepada kita. Misalkan berbagai macam atau limpahan kekayaan. Tapi ternyata rezeki yang kita titip rezeki yang Allah titipkan kepada kita tidak kita pergunakan dengan baik, malah dipakai buat foya-foya, misalkan buat maksiat gitu. Itu rezeki yang kita gunakan, kan bukan milik kita. Nah, sementara milik adalah sesuatu yang dipergunakan ke toilet. Itu rezeki kita. Uang kita misalkan buat bayar bayar itu rezeki kita. Pokoknya sesuatu yang memang orang lain tidak bisa mengambil lagi. Orang lain tidak bisa mengambil, mengganggu, merampas, tidak bisa, karena udah menjadi hak sesungguhnya kita. Seperti makanan yang kita makan itu milik kita, nggak mungkin orang lain bisa ngambil lagi gitu. Itu milik Pak. Gitu. Kemudian apalagi pakaian yang sudah lusuh kemudian kita buang, itulah milik kita. Jadi milik kita itu jeda waktu antara pakaian kita beli, kita pakai sampai kita buang lagi, itulah milik yang sesungguhnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Mas Enggun, mungkin ini Pak Lukman kalau ada makanan di depan kita ya, satu piring itu misalnya gorengan gitu, itu masih rezeki itu. Karena begitu saya makan, satu udah milik saya gitu ya. Ada 5 lagi itu masih rezeki saya. Karena tiba-tiba Pak Yahya ngambil 1, saya nggak dapat kan. Jadi rezeki itu udah milik Pak Yahya, mungkin begitu ya. Yang jelas itu bedanya antara rezeki dengan milik. Tapi kalau yang tadi yang very daur ulang itu namanya recycle, bukan rezeki itu namanya. Ada pertanyaan di belakang, silakan. Karena mic-nya berteriak saja, silakan ke Pak Yahya atau ke Pak Gun-Gun. Ke Pak Gun-Gun, masih ada pertanyaan, jangan kabur dulu nih. Tengah lagi Pak. Itu masih ada yang bulan belakang masih dikit lagi kan. Ya, tidak akan haji. Itu milik kita. Masih ada lagi pertanyaan? Kumpulkan yang rezeki dikumpulkan. Ke Pak Yahya. Nanti aja. Arif. Ya, ilmu termasuk rezeki atau bukan? Termasuk rezeki. Karena ada doa yang Allahumma rzuqna ilman nafi'an, misalkan, ya Allah anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya ilmu itu harus disebarkan. Nah, ketika ilmu itu disebarkan kemudian menjadi kebaikan, itu bisa jadi milik kita. Seperti misalkan mansana sunatan hasanatan, barang siapa yang memberi satu contoh yang baik kemudian orang lain mengikutinya, maka pahala orang itu bisa menjadi milik kita juga, gitu kan? Gitu. Tapi barang siapa yang memberikan sunatan sayyiatan, contoh yang buruk, kemudian orang lain mengikutnya, kita pun bisa jadi mendapatkan keburukannya. Gitu. Jadi ilmu juga termasuk rizki yang suatu saat mungkin Allah bisa cabut rizki kita itu. Ya kan, banyak orang yang asalnya pintar tapi udah gitu pikun. Bapak udah sholat, sudah berapa rakaat? 8 rakaat. Kenapa? Ya semangat Bapak sekarang sholatnya, gitu kan. Nah, gitu kan, itu kan ilmunya dicabut oleh Allah, rezekinya diambil lagi oleh Allah, gitu. Nah, itu makanya ilmu itu walaupun sedikit harus dimanfaatkan. Jadi ilmu termasuk bagian dari rezeki. Makanya rezeki itu tidak bersifat materi, tapi dia juga bisa bersifat imateri. Allah a'lam. Terima kasih, silahkan Bu Hani untuk Pak Yahya. Barangkali ada lagi rezeki. Saya Bu Hani karena mikrofonnya cuma satu. Saya mau tanya tadi Pak Yana menjelaskan konsep muslim dengan mukmin. Jadi kalau kita muslim berarti tingkatan seperti apa kita bisa dikatakan mukmin. Mukmin dan muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada beda memang penjelasan tentang mukmin menurut Al-Quran dengan apa yang biasanya kita fahami secara literal. Secara literal, mukmin itu berasal dari kata amanah yang artinya percaya. Jadi secara literal memang orang yang percaya saya bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad adalah prophet, semua kitab Allah dari Jabur itu dipercaya, mereka mukmin. Tapi kualitas mukmin yang dibicarakan Al-Quran berbeda dengan makna literalnya. Ya. Dalam Al-Quran, kalau mau kita sarikan, wah itu banyak sekali karakter-karakter orang mukmin. Satu contoh saja, saya ambil contoh misalnya. Qad aflahal mu'minuna alladzi fi salatihim khashi'un. Karakter orang mukmin itu kalau sholat dia khusyuk. Nah, artinya kalau kita masih belum khusyuk, sebenarnya jadi mukmin itu menurut Al-Quran, jadi begini, di Al-Quran itu memberikan karakter sangat banyak. Ya. Misalnya ada mukmin, ada muhsinin, ada muttaqin, ada faizun, ada macam-macam di Al-Quran itu. Dan ada abror, ada macam-macam nama-nama, sebutan untuk karakter manusia. Tentu Allah itu tidak ingin membuat generalisasi. Masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri. Yang paling tidak kita bisa menempatkan di mana sih orang itu dekatnya kepada Allah. Ada muqarrabun, ada macam-macam, ada ashabus shimal, ada macam-macam. Hanya untuk mengukur gini derajatnya, untuk menunjukkan seberapa dekatnya orang itu melakukan proses, para ulama akhlak menyebut taraqi atau pendakian menuju Allah SWT, atau madarijus salikin kalau bahasanya Ibnu Qayyim Jauziyah, ya. Kenapa? Karena memang tidak mudah sebenarnya. Tentu iman, misalnya contoh lagi, kalau Rasul menuliskan iman, ada Umar bin Khattab, dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya lebih mencintaimu dari apapun saja di dunia ini, kecuali diri saya. Kata Rasulullah, kamu belum beriman wahai Umar. Dalam pikiran kita, jadi ukuran iman itu berbeda-beda, ukuran iman itu. Dalam standar Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita semuanya tahu, belum disebut orang memiliki perfect iman kalau dia masih lebih mencintai ayahnya, keluarganya, segala macam dunia ini, bahkan dirinya sendiri daripada Rasulullah SAW. Itu ukurannya Rasulullah SAW itu. Hatta akuna, kata Rasulullah, habba ilahi bimma siwa. Sampai aku lebih dicintai dari siapapun saja. Baru Umar menyatakan, saya lebih cinta kepadamu ya Rasulullah, bahkan lebih dari diri saya sendiri. Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang imanku sempurna Umar. Nah, tapi kalau mau kita renungkan yang pertama, begitu suratul ijabahnya sahabat itu, subhanallah. Cepatnya sahabat itu memenuhi perintah Rasulullah itu, subhanallah. Kalau kita misalnya gitu cinta saya, itu kan lama prosesnya itu. Gimana ini ya? Umar begitu-begitu langsung, saya lebih cintai dari kamu. Dan itu ada buktinya gitu. Ada buktinya. Itu hebatnya para sahabat untuk mukmin, untuk mukmin. Jadi menarik itu kalau misalnya insya Allah suatu saat kita akan bicara semua karakter, kita bisa merinci sebenarnya kalau bisa kita rinci bagaimanakah Al-Quran mendeskripsikan orang iman misalnya. Dan itu akan berbeda dan bagaimana Rasulullah mendeskripsikan orang iman misalnya. Batasan paling minim dari orang beriman adalah hadisnya Jibril, itu yang paling umum ya. Ini hadis paling umum tentang mungkin level the first stage dari iman ya, yang Jibril datang ke Rasulullah mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan. Dalam pengertian iman itu memang selama panjang antuk minabillah wa malaikati wa kutubi dan segala macam. Itu foundation sebenarnya. Tapi kalau kita ingin kategori iman sebagaimana yang dibacakan Al-Quran, menarik sekali itu. Ya, orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, orang yang amanah terhadap macam-macam di dalam Al-Quran, karakter-karakter daripada orang beriman. Orang yang memberikan nafkahnya itu juga karakter daripada orang beriman, ya, dan segala macamnya. Jadi iman memiliki barometer tersendiri menurut versi Al-Quran daripada. Tentu ukuran imannya sahabat adalah iman yang sempurna yang mereka tuju. Ya. Ini kenapa kemudian Al-Quran menyuruh kita mengimitasi imannya para sahabat. Ya. Bahkan orang beriman masih disuruh beriman lagi sama Allah SWT. Kalau kita renungkan itu, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini yang menarik.
Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Ini kan menarik kalau sebenarnya itu. Bagaimana orang beriman disuruh beriman lagi sama Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Karena pentingnya iman itu. Jadi iman bukan something kalau kita sudah punya kemudian sudah selesai, enggak. Dia punya banyak level itu. Dan karena itu kita harus naik kelas terus. Tidak hanya makin terus. Ya, ada misalnya kalau kita lihat macam-macam hadis, ada hadis yang lebih rendah kualitas iman misalnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kamu belum dikatakan memiliki iman yang sempurna sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau hadis ini kita compare dengan hadis sampai kamu mencintai Rasulullah lebih dari siapapun saja, kan lebih tingginya hadis yang itu. Ya, karena itu ada level-levelnya. Lah, imannya para sahabat itu iman-iman yang the best. Lah, kita ini digiring menuju ke sana kalau memiliki iman. Jangan cuman saya percaya Pak sama itu. Nah, levelnya itu apa? Cuman sekedar iman. Semua orang juga bisa, ya. Tapi persoalannya bagaimana kita merawat iman ini naik menjadi kualitas yang lebih baik lagi. Sebagaimana generasi-generasi awal dari agama ini, ya, yang begitu sempurna keimanannya. Ya, kalaupun kita paling tidak adalah beberapa hal yang bisa membuat kita ini naik keimanan kita sebagai orang-orang yang benar-benar yakin dan percaya terhadap ajaran Allah SWT. Kira-kira begitu. Insya Allah suatu saat kita akan saya akan membahas ukuran iman atau kualitas iman yang disampaikan Al-Quran kepada kita semuanya. Terima kasih Pak ya. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak-bapak ini. Tampaknya tidak ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri, ini ada Pak Lukman akan sedikit berbicara tentang aktivitas dakwah beliau di Indonesia. Silakan Pak Lukman. Mau berdiri? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Nashhadu an la ilaha illallah. Nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Izinkan saya untuk berdiri karena saya sudah pegal. Lama duduk. Saya sudah tua. 63 tahun. Kalau sekiranya Allah memperpanjang kehidupan saya sampai dengan tanggal 10 Oktober, genap 63 tahun kafir. Kalau 63 tahun Hijri sudah. Jadi saya sangat senang bisa datang ke sini dan bergaul dengan manusia yang beriman. Dan ini merupakan suatu kebahagiaan untuk saya. Saya sudah datang dari Indonesia seminggu yang lalu, hari Jumat, dari Denpasar ke Melbourne. Denpasar 33 derajat, Melbourne 7 derajat. Alhamdulillah. Tapi teringat oleh saya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum membawa Islam ke seluruh penjuru dunia, baik yang panas maupun yang dingin. Di kena salju juga. Jadi kita merasa bertuah boleh datang sedikit-sedikit meniru mereka. Bukan kita sahabat, tidak. Tapi sedikit-sedikit karena kita datang dalam upaya berdakwah. Saya adalah seseorang yang lahir tahun 48. Kedua-dua orang tua non-Muslim. Kalau bapak saya keturunannya Inggris, beberapa generation mungkin convict dari Irlandia, dari Inggris dulu. Kemudian ibu saya keturunan Arab Nasrani,
Ibu tidak tahu bahasa Arab karena lahir di Australia 93 tahun. Alhamdulillah masih hidup walaupun pikun sekarang, dan saya sudah masukkan dia ke dalam Islam dalam keadaan pikun. Tapi menurut ulama sudah memadailah, sudah Islam dia. Jadi saya adalah orang yang menurut darah separuh Arab dan separuh Inggris. Lahir di Australia. Tapi ibu saya tak tahu bahasa Arab dan tidak tahu kebudayaan Arab. Saya lahir, orang tua dia Syrian Orthodox Church, Syrian Orthodox Church, Lebanon, Syria. Nah, mereka datang ke sini mungkin 100 tahun yang lalu berdagang. Tidak ada Syrian Orthodox Church di Australia waktu itu. Jadi ibu saya dibesarkan sebagai orang Protestan Anglican. Gerejanya ada dekat-dekat rumahnya itu. Saya juga begitu. Saya dibesarkan sebagai orang Protestan Anglican. Nah, ini timbul pertanyaan yang menarik. Apa sebab saya bisa berubah? Saya bisa berhijrah dari satu agama Protestan Anglican kepada lain agama, dinullah. Bukan saja agama Islam, dinullah. Sekiranya kita belum tahu bedanya agama dengan din, saya kira Ustaz Muhammad Yahya boleh menjelaskannya suatu hari, atau Ali Bukhari boleh menjelaskannya. Saya tidak tahu apa sebab saya terpilih oleh Allah untuk pindah agama. Karena saya mulai dapat ilham, kesadaran mengenai agama Islam di universitas di Canberra. Dan diberi ilmu itu oleh profesor saya, orang Katolik yang boleh dikatakan setengah-setengah pakar dalam Islam dan bahasa Arab. Luar biasa kan? Kemudian kami di kelas, mungkin ada beberapa puluh mahasiswa, semuanya non-Muslim. Apa sebab hanya saya yang masuk Islam dari situ? Tentu saja profesor tak pernah suruh. Dia tak peduli saya masuk Islam ataupun tidak. Tapi saya dapat sesuatu dari pengajaran dia. Dia mengajarkan Al-Fatihah kepada kami mahasiswa non-Muslim, mengajarkan bahasa Arab kepada kami, dan mengajarkan sejarah perkembangan Islam di dunia kepada kami. Dari segi akademik, karena saya ambil major Southeast Asian Studies dan Indonesian Studies. They were my two majors. Jadi, Allah Akbar. Bagaimana saya belajar Islam dulu? Saya tanya-tanya orang. Kalau kita mau mengetahui sesuatu, cara yang sangat mujarab ialah bertanya kepada orang yang tahu. Itu menurut saya jauh lebih baik daripada belajar di kelas. Karena di kelas kita belajar yang dikehendaki oleh pengajar untuk diketahui. Tapi kalau kita punya hasrat untuk menanyakan sesuatu khusus, ya kita menanyakan itu saja. Langsung to the point. Itu. Nah, itu cara saya belajar Islam dari beberapa orang, termasuk ulama. Dan di beberapa negara. Termasuk melalui surat menyurat. Ketemu dengan ulama yang saya percayai, langsung saya tanya soal ini, soal itu. Seperti tadi ya, saya belum paham bedanya rizq dengan milik itu. Jadi saya tanya, sekarang lebih paham, lebih mengerti. Allah rupanya telah memelihara saya. Apa sebab? Saya tidak tahu. Saya tak tahu. Tanyalah kepada yang memelihara.
kenapa saya masuk Islam? Padahal tidak ada manusia yang mengajak saya masuk Islam. Sama sekali satu orang manusia pun tidak pernah ada mengajak saya atau menyarankan sebaiknya saya belajar Islam. Tak, mengkursuskan, tidak ada. Tapi masih bisa masuk Islam. Itu teknisnya di Jakarta masuk Islam melalui DPAG. Kenapa melalui DPAG? Karena hanya itu yang saya tahu yang menjadi representasi Islam di Indonesia. Tak pernah masuk masjid, tak pernah kursus. Tapi setiap hari jalan tamrin di Jakarta lewat DPAG. Jadi saya turun, ketok-ketok pintu selamat pagi bahasa Indonesia. Apa boleh bantu saya? Saya berhasrat untuk masuk Islam dan tidak tahu caranya. Nah, duka kita, kebanyakan yang saya tanya di DPAG tidak mau bantu. Tidak mau bantu. Saya heran sampai sekarang. Diusir. Dari pintu ini ke pintu itu. Mulai jam 8 pagi, dari pintu ke pintu, tidak ada yang bantu. Hanya suruh pindah pintu. Dan sampai jam 3 sore saya baru jumpa dengan 2 pegawai DPAG yang memang merasa berkewajiban untuk membantu orang yang ketok-ketok pintu minta penjelasan bagaimana boleh bantu saya masuk Islam gitu. Alhamdulillah. Jadi cerita saya lain daripada yang lain, saya lihat. Dapat Islam di universitas dari orang non-Muslim. Tidak pernah masuk sekolah Islam sampai sekarang. Dan waktu mau masuk Islam ditolak-tolak oleh DPAG. Jadi DPAG tidak pernah punya nama baik di saya. Sampai sekarang. Kemudian naik haji. Saya naik haji di jemaah haji pertama dari Australia. Belum pernah ada jemaah haji sebelum tahun 79. Mungkin ada 1-2 orang yang naik atau sendiri. Tapi sebagai jemaah resmi dari Australia belum pernah ada. Saya masuk 16 orang waktu itu. Dan dipilih Australian Federation of Islamic Councils. Jadi saya merasa sangat bertuah dan sangat lain daripada yang lain. Kenapa saya yang dipilih? Kemudian saya di Darwin, saya menikahi seorang putri Indonesia. Saya melarikan dia dari Indonesia ke Darwin dan nikah di Darwin karena dipersulit di Indonesia. Pernikahannya dipersulit. Saya tidak bersedih, dipersulit. Saya sudah cinta dengan orangnya, saya sudah mau nikah dengan orangnya. Ya datang ke Darwin, saya atur semua dan saya atur. Nikah menurut negara dan nikah menurut agama di Darwin. Sangat mudah. Di Indonesia dipersulit terus saya. Sampai sekarang. Nikahnya DPAG lagi. Di DPAG sama DPAG. Saya sudah mengharamkan orang-orang saya nikah di DPAG. Ya, tak boleh. Nikah di luar DPAG. Nikah Islam saja di luar DPAG. Dalilnya sohen. Kayaknya orang DPAG ini kalau kemana? Ya mungkin ada yang baik. Coba satu yang baik. Jadi naik haji, padahal saya tak pernah punya niat untuk naik haji. Itu 4 tahun setelah saya masuk Islam, saya tak punya duit. Dari dulu saya adalah orang yang tinggal pas-pasan. Tidak ada niat dan tidak ada savings untuk naik haji. Tapi masih bisa naik haji. Nah, dinaikkan haji oleh seorang putri Arab Saudi, putri Arab Raja Saudi itu, yang saya tidak kenal sampai sekarang. Masya Allah. Kemudian dengan istri di Darwin, saya buka dengan sengaja
sebuah restoran kecil atau takeaway, masakan Indonesia halal, yang penting halal. Karena tidak ada yang halal di Darwin waktu itu. Ada orang Indonesia punya restoran, tapi tidak halal. Ya. Mereka punya semboyan ya bilang Bismillahirrahmanirrahim sudah dihalalkan itu. Dan saya membantu istri di dalam restoran itu. Dia yang masak, dia yang serving, saya yang cuci piring, dan saya yang mengerjakan kerja-kerja kertas, paperwork itu. Saya berpakaian begini, rata-rata. Dan ada tamu dari Malaysia, orang Melayu Muslim datang ke Darwin, konferensi regional pegawai negeri atau apa. Dan mereka datang ke restoran halal itu karena merupakan satu-satunya di Darwin itu. Mereka hanya mau makan halal. Alhamdulillah. Jadi mulai bicara-bicara di atas tempat masak, tempat penyediaan grill. Oh, di grill. Grill itu. Dan ternyata mereka adalah pegawai negeri yang tinggi jabatannya di Malaysia, Sabah. Sabah. No. Pegawai negeri. Dan mereka mengajak saya hanya setengah-setengah mengerti waktu itu karena bisingkan ramai di restoran untuk berhijrah ke Sabah dan menjadi pengetua rumah anak yatim Majelis Ugama Islam Sabah di sana. Dan saya tak pernah tahu ada rumah yatim di sana. Punya pemerintah, punya kerajaan Sabah. Jadi saya guru waktu itu, guru pemerintah di Darwin dan dosen. Jadi saya minta izin 3 tahun katanya di sana. Saya minta izin, boleh saya izin 3 tahun tidak mengajar di sini, kemudian setelah 3 tahun saya balik? Tidak boleh, tidak ada dalam aturan 3 tahun, paling-paling sekian bulan itu. Ya. Jadi tolak oleh Depak Australia. nah, Pendidikan. apa? Kepala sekolah. Tolak. Dia yang menentukan boleh atau tidak sebelum ke departemen pendidikan kan. Dan departemen pendidikan punya aturan sama sekali tidak boleh. Tidak ada dalam aturan melanggar aturan. Tidak boleh. Maaf saja. Kemudian datanglah Direktur Pendidikan Negara Bagian Northern Territory. Dia melawat sekolah-sekolahnya. Direkturnya baru. Si kepala sekolah, karena mungkin dia merasa resah atau apa, dia menanyakan soal saya kepada direktur di depan saya. Dan sesuai dengan aturan, saya terpaksa menolak permintaan Luqman untuk off daripada teaching 3 tahun. Karena dia juga tidak bisa diganti. Saya satu-satunya guru bahasa Indonesia di sekolah, nggak bisa diganti saya, jelas. Apakah betul tindakan saya kepada direktur? Nah, ternyata si direktur itu orang Inggris, kafir. Dia pernah menjadi non-Muslim maksud saya. Dia pernah menjadi direktur pendidikan di Nigeria, Muslim. Dia sudah tahu segala-galanya mengenai haji dan yatim dan sebagainya. Tentu saja biarkan dia jalan. Masya Allah. Jadi aturan pemerintah dia atasi, dia langkahi. Subhanallah. Jadi saya habis 3 tahun di sana. Saya diangkat di sana di Sabah sebagai direktur dakwah untuk mungkin 200.000 orang di gunung. Kerja saya naik turun bukit tiap hari, cari orang-orang Islam yang mau murtad. Hampir semuanya mau murtad. Karena dijanjikan masuk Islam dikasih duit. Tidak dikasih duit mau keluar. Ya tentu saja. Balik lagi ke Darwin.
selesai long service teaching 10 tahun, Allah menaruh di dalam hati saya untuk berhijrah ke Indonesia. Bukan melawat, saya sudah pernah melawat beberapa kali. Berhijrah, mengadakan perjalanan demi tuntutan agama untuk menyelamatkan keluarga saya dari serangan-serangan masyarakat anti-Muslim dan serangan-serangan orang Muslim munafik yang sebenarnya anti-Islam itu. Jadi saya pindahkan satu keluarga dari Darwin ke Jakarta atas biaya saya dan risiko saya. Tidak ada di Indonesia yang mengatur itu. Dan setelah beberapa tahun bertahan hidup di Jakarta, mengajar bahasa Inggris sana sini, termasuk di pesantren, saya mendapatkan ilham atau dorongan dari Allah untuk berdakwah di kampung-kampung terpencil di Indonesia. Saya belum pernah ke kampung-kampung terpencil tersebut. Tapi saya dengar ada di mana anak-anak sedang keluar dari Indonesia, dari Islam, keluar karena tidak dibimbing dalam Islam. Jadi keadaan dalam kampung-kampung tersebut sangat menyedihkan. Islam meleleh. Orang mengatakan dirinya Muslim padahal amalnya mana? Kami pergi dalam mobil, saya sama santri-santri dari sebuah pesantren di pinggiran Jakarta. Pergi mencari kampung-kampung yang kosong Islam. Maksud saya, kosong amal Islam. Orang Islam banyak, tapi kosong ilmu, tidak ada yang belajar mengajar. Kosong sekolah Islam. Jadi tentu saja anak-anak terbuai dan keluar dari Islam sebetulnya. Para misionaris Nasrani pintar-pintar datang ke kampung-kampung tersebut, menawarkan pendidikan di luar kampung melalui mereka kepada anak-anak kepala kampung dan sebagainya. Jadi dengan sendiri Islam hilang. Banyak yang murtad. Jadi saya bawa guru-guru, saya cari orang yang bersedia mengajar di kampung-kampung tersebut dan kami bayar mereka. Kalau tak dibayar, digaji, mereka tidak bersedia. Masya Allah, tidak bersedia terkecuali digaji. Jadi kami gaji, kami ada uang waktu itu. Sekarang tidak ada, tapi waktu itu ada uang. Jadi berkat kegigihan guru-guru kami yang sekarang jumlahnya melebihi 1.000 orang. Ustazah, melebihi 1.000 orang sekarang. Permanent part-time. Ada juga sedikit yang permanent full-time. Tanpa gaji, tanpa apa-apa sumber keuangan dari kami. Dan mereka membina 13.000 santri, 13.000 murid pada saat ini di 130 buah madrasah yang kami kelola di Banten. Sedikit di Sumsel, satu di Lombok. Jadi saya ajak saudara-saudari untuk datang ke Indonesia dan bergabung dengan kami. Ini suatu dakwah yang sangat mulia karena merupakan menawarkan Islam kepada manusia. Manusia di kampung-kampung itu tidak tahu Islam, tidak mengamalkan Islam, hanya tahu istilah Islam. Itu bukan Islam, istilahnya dan amal sangat berbeda, ya kan? Jadi saya ajak ikut dengan kami. Kebanyakan orang tidak mau ikut dengan kami. Kemana-mana kami pergi rata-rata sendirian atau berdua atau bertiga saja. Karena manusia tidak gemar dengan dakwah ilallah. Tidak gemar. Hanya gemar kalau dibayar. Orang saya tidak dibayar. Saya juga tidak dibayar.
semuanya harus cari hidup sendiri, tanggung jawab sendiri untuk tidak mati duluan, ya kan? Terserah. Kami ada 2 mobil, Daihatsu Feroza, tahun 96 saya beli baru waktu itu. Saya guru, uang ada, saya beli baru. March 96, kemudian satu lagi model 99, sedikit tinggi di atas jalanan sehingga bisa traverse the rough terrain off-road, off the map and off the track. That's our da'wah. And we only go to the villages which were kosong Islam, kosong amal, kosong everything. We gave salam kiri kanan, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak dibalas karena mereka tidak tahu bagaimana cara membalas salam waktu itu. Sekarang alhamdulillah banyak sekali kemajuan, udah kuat di 100-an kampung yang kami kelola sekarang. Tapi tetap tidak dibantu oleh pemerintah dan tetap dimusuhi karena Islam yang kami bawa adalah Islam aktif, Islam dakwah, Islam akidah, dan pihak lain tidak suka Islam macam itu. Mereka suka Islam duduk, Islam jamuan, Islam seminar. Yang penting jangan berdakwah. Jadi saya mengadakan appeal kalau datang ke Australia untuk dibantu. Karena gratis, kami punya program free medical check, gratis. Penggizian, gratis. Pembinaan training dalam beberapa disiplin. Agriculture misalnya, pertanian, gratis. Sekolah-sekolah kami gratis. Sekolahnya ada TKA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Madrasah Diniyah ada, Madrasah Ibtidayah ada, Madrasah Sanawiyah ada, Madrasah Aliyah ada, SMP Islam ada, SMK Islam ada, SMU Islam ada. Universitas pun kami coba, tapi gagal. Jadi saya mengadakan appeal, sekiranya antum punya hati suka dengan dakwah dan suka dengan mengangkat darjat orang Indonesia di kampung-kampung terpencil yang tidak dibantu oleh pihak lain rata-rata sama sekali, hanya kami ke sana James, ya ikut mendukung dengan hartamu. Sekiranya tidak mau dengan hartamu, ya doamu itu juga penting. Walaupun saya datang ke sini, saya memang mengharapkan dapat dukungan keuangan. Sekiranya tidak dapat, ya tidak hopeless sekali karena saya bisa memperluas jejaring teman-teman, silaturahim. Jadi itulah, saya mengimbau saudara-saudari untuk ikut berdakwah dengan kami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Jadi intinya tadi barangkali Bapak Ibu ada yang tadi rezeki itu ya, kata Pak Gun itu supaya menjadi milik. Nah, makanya silahkan nanti langsung diserahkan kepada Pak Lukman setelah acara pengajian ini. Selanjutnya Pak Dede, ada pengumuman? Pengumuman saja. Sebentar aja, satu buah pengumuman bahwa setelah acara ini kita ada acara outdoor di Potsi. Selain juga ada jalan, kita dari pengurus ada meetingnya juga sebentar untuk persiapan Idul Adha. Silahkan gabung, siapa aja silahkan gabung karena di sana juga banyak tempat buat olahraga jalan kaki, cross country, pinggir pantai juga bagus.
silahkan, dan nanti barbecue juga kita siapkan. Lalu ada Idul Adha, insya Allah mungkin bulan Januari. Kalau hari Minggu berarti kita insya Allah di sebelah. Karena untuk hari Minggu di Maghrib agak tempatnya kelihatannya untuk tahun sekarang sudah ada reguler pemakainya dia. Jadi insya Allah kalau hari Minggu tanggal 6 berarti kita di sini. 6 November atau Januari? Januari November. Pokoknya buru-buru liburan aja. Mau pulang misalnya kayak ya. Lalu untuk kurban ya sekarang kita dari Bazis menetapkan $150. Di $150 bisa diserahkan ke lewat rekening, lewat saya atau lewat Ustadz Gun-Gun karena Pak Yahya sedang berada di haji. Ya, itu aja pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dede. Sebelum kita berangkat ke porsi supaya tidak lemas di jalan, kata Pak Dede masih sarapan masih ada. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membawa makanan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi rezeki dan milik kita dan mudah-mudahan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara pengajian kita pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tidur juga nempel ya. Tidur disembunyi ya. Ini jamnya pukul 6.40 lagi. Pukul 6.40 lagi jamnya. Iya udah nanti dong. Kemarin ke 6.40 lagi malah belum lagi. Jadi sama.